dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui virtual, dan juga alhamdulillah hari ini telah bergabung kawan-kawan kita sebanyak 24 mahasiswa, yang artinya semua mahasiswa hari ini hadir semuanya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak kawan-kawan karena hari ini merupakan perkuliahan perdana dan kita akan melaksanakan kontrak mata kuliah sekaligus penjelasan RPS, ya, rencana pembelajaran selama 1 semester, dan nanti kita akan melakukan kegiatan berbasis proyek karena memang kita ini harus mendorong mahasiswa agar mampu belajar secara mandiri. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, setidaknya kawan-kawan masih tetap semangat dan juga memiliki inisiatif untuk selalu belajar, tidak hanya yang sumbernya dari dosen, tetapi harus tetap mengakses dari sumber belajar yang lain, misalnya dari jurnal-jurnal, kemudian dari hasil seminar-seminar atau workshop yang diikuti oleh kawan-kawan semua. Tentu dosen bukanlah satu-satunya sumber belajar yang harus digali oleh kawan-kawan, tetapi galilah di tempat-tempat lain yang sekiranya itu menjadi sumber ilmu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan juga tidak bosan karena semester lalu sudah diajar oleh Ibu dengan mata kuliah pengembangan kemampuan moral agama anak usia dini, dan untuk semester ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran PAUD. Bagaimana proses perkuliahan nanti, tentu ini harus kita bahas, harus kita diskusikan, ya, sehingga kawan-kawan yang memang sudah mengetahui bagaimana kebiasaan Ibu di semester lalu, dan juga Ibu setidaknya sudah banyak mengetahui karakter mahasiswa semester 5A ini, tentu akan menjadi modal supaya nanti di perkuliahan itu apa saja yang harus disupport oleh dosen supaya mahasiswa akan lebih mandiri lagi, bisa belajar di masa pandemi ini meskipun tidak banyak mungkin dibimbing oleh dosen, tapi setidaknya antar sesama teman nanti bisa saling membimbing. Oleh sebab itu kerja kita semester ini adalah kerja tim, ya. Oke. Karena kita nanti akan belajar selama 16 pertemuan dengan metode berbasis proyek ini, tentu tidak ada UTS dan UAS. Jadi sebagai penggantinya, nanti di pertemuan ke-7 itu kita akan melakukan review. Jadi review ini adalah mengulas kembali, ya, atau mengevaluasi materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Apa saja nanti indikator-indikatornya? Tentu indikator-indikator ini harus jelas, sehingga apa saja itu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mahasiswa harus melaksanakan tugas, ya, melaksanakan tugas evaluasi itu dari materi pertama sampai materi ke-6. Kemudian, ya, indikator yang lainnya, mahasiswa harus mengumpulkan tugas evaluasi itu, yang mana nanti akan diupload di Spada.
Kemudian apa yang akan bentuk penilainya atau yang akan dinilai ini adalah bentuk kuis, ya, bentuk kuis atau bentuk tes itu penilaiannya. Jadi nanti akan diupload semua tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di Spada, sehingga nanti akan terlihat bahwa mahasiswa ini memang sudah melaksanakan tugasnya sehingga indikator itu terpenuhi. Ya, Ibu minta tolong dibacakan salah satu mungkin PJ-nya Desi untuk topik-topik yang akan kita bahas selama 6 ya, selama 6 atau 5 topik. 5 topik sebelum ada review. Kalau nggak salah sih 5 atau 6 topik, Des. Iya Ibu, izin menjawab untuk diskusi sebelum UTS ya Ibu, kita itu ada 5 topik, 5 Ya. materi untuk didiskusikan, yang terdiri juga dari 5 kelompok Bu, gitu. Ya. Untuk kelompok pertama itu kita membahas mengenai hakikat PAUD dan kurikulum PAUD Bu. Nah, untuk kelompok keduanya itu menganalisa DAP sebagai acuan pengembangan kurikulum PAUD. Ya. Dan untuk kelompok 3 itu mengenai peran dan tanggung jawab guru dalam perencanaan pembelajaran PAUD. Yang lalu untuk kelompok yang keempat, mahasiswanya itu menyimpulkan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan kriteria pembelajaran PAUD. Serta yang terakhir, kelompok 5 menganalisa berbagai jenis perencanaan pembelajaran PAUD. Ya, oke. Yang terakhir pertemuan ke-7 itu kita evaluasi yang seperti Ibu bilang. Ya, berarti pertemuan ke-8 UTS ditiadakan, ya, karena sudah dilakukan review, ya, untuk evaluasi semua materi yang sudah didiskusikan dari materi pertama sampai materi yang kelima. Oke. Di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD ini memang Ibu bagi menjadi 2, ya, menjadi 2 kemampuan. Yang pertama adalah teori, ya. Teori-teori itu harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi 50% mahasiswa harus menguasai teori itu. Kemudian setelah menguasai teori itu, mahasiswa harus mampu mengaplikasikan, ya, harus mampu mengaplikasikan teori itu, sehingga ini menjadi modal bagi mahasiswa nanti ketika sudah menjadi guru, ya, dan sudah sudah menjadi selain guru ya mungkin menjadi konsultan atau menjadi pengelola, setidaknya mereka sudah terbekali mengenai perencanaan pembelajaran PAUD ini. Ya, jadi dengan demikian antara teori 50% dengan praktek 50% itu akan tercapai. Ya. Selanjutnya nanti sesudah kita menguasai teori itu, berarti di pertemuan ke-9 nanti sampai pertemuan yang ke-15 mahasiswa akan kita terjunkan langsung untuk melakukan observasi. Bagaimana jika di masa pandemi ini tidak bisa melakukan observasi karena memang belum semua sekolah itu melaksanakan tatap muka? Maka ini harus kita carikan solusinya. Misalnya untuk di daerah Pandeglang itu yang Ibu tahu informasinya bahwa 50% itu sekolah sudah melakukan tatap muka meskipun memang tidak full, dalam artian selama seminggu penuh itu mereka melakukan pembelajaran, tetapi memang sudah ada pelaksanaan tatap muka. Ya,
Berarti untuk di wilayah Pandeglang itu seandainya nanti kita akan melaksanakan observasi itu sudah bisa dilakukan. Jika memang ada sekolah-sekolah yang tidak bisa melakukan observasi karena belum adanya sekolah yang membuka untuk pembelajaran tatap muka, maka mahasiswa dalam melakukan pengamatan ini bisa dirubah ya, bisa dirubah menjadi menjadi survei metodenya. Jadi mahasiswa bisa menganalisis topik yang menjadi kajiannya itu melalui angket dengan mengirimkan Google Form mungkin ke subjek yang diamati, atau bisa juga melakukan wawancara. Bisa wawancara itu dilakukan pada guru, bisa juga wawancara dilakukan kepada orang tua anak didik, seperti itu. Nah, untuk teknisnya, karena memang kita harus mengetahui apakah nanti ketika observasi itu sudah ada sekolah yang libur ya, karena terkait dengan liburan ini kan kita juga harus antisipasi. Kadang-kadang sekolah itu tidak semuanya liburannya itu serempak. Ada sekolah yang sudah libur, tapi ada juga sekolah yang belum libur. Nah, ini harus kita antisipasi dari sekarang. Kira-kira kapan kita akan melakukan observasi? Ini nanti sudah harus didiskusikan oleh PJ ya. PJ kelas sudah harus mendata teman-teman ini nanti observasinya di sekolah mana saja ya, di sekolah mana saja, kemudian nanti bulan apa ini kawan-kawan akan mengobservasi ya. Ini harus mulai dibicarakan antara kawan-kawan semua dengan PJ supaya nanti PJ bisa mengajukan surat ke fakultas. Nah, bagaimana supaya mudah untuk diterima oleh sekolah yang akan kita observasi? Tentu Ibu sarankan kawan-kawan nanti coba sekolah-sekolah yang semester lalu itu pernah diobservasi. Nah, ini bisa lagi dijadikan tempat untuk diobservasi. Sehingga secara administrasi mudah-mudahan nanti akan lancar, tidak diminta mungkin surat observasinya karena nanti bisa menyusul misalnya seperti itu, maka ini menjadi modal bagi kawan-kawan yang sudah ada link dengan sekolah itu bisa nanti dilanjutkan kembali ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak sebelum kita membahas apa saja topik-topik yang akan menjadi observasi? Apa saja topik-topik yang akan dijadikan untuk diobservasi? Sepertinya dilanjut saja, Ibu. Dilanjut saja. Artinya di sini Desi sebagai PJ sudah paham kemana pembicaraan Ibu ya. Artinya begini, artinya setiap kelompok sudah harus tahu sekolah mana yang akan diobservasi. Satu itu, ya berarti harus sudah punya link. Kemudian yang kedua, kawan-kawan juga harus mencari tahu, ya, mencari informasi kapan sekolah itu akan libur. Kemudian yang ketiga, Desi sudah harus bersiap-siap untuk mengajukan surat observasi. Ya. Kemudian yang terakhir, daerah mana ini yang kira-kira ada pembelajaran tatap mukanya? Ini harus mulai dicari. Karena memang belum semua daerah itu melakukan pembelajaran tatap muka secara serentak. Ini, ya Des, berarti kalau sampai empat hal ini kawan-kawan sudah paham semua, Ibu lanjutkan lagi untuk topik-topiknya. Coba Desi dicek untuk topik-topik itu.
Silahkan topik di pertemuan 9 itu apa saja yang diobservasi? Iya, baik Ibu. Baik Ibu, izin menjawab mengenai topik-topik yang akan dibahas setelah UTS nanti mengenai observasi. Untuk yang pertama itu mengenai penyusunan program tahunan dan semesteran dalam pembelajaran PAUD beserta dengan prinsip-prinsipnya. Lalu untuk yang topik kedua yaitu menganalisa fungsi, tujuan, format, dan penyusunan perencanaan pembelajaran PAUD serta mempraktekkannya dalam bentuk tema dan dalam bentuk RPPM untuk topik yang kedua. Lalu untuk topik yang ketiga, di sini menganalisa pengertian komponen format penyusunan rencana pembelajaran harian. Tadi yang kedua kan RPM, dan untuk yang ketiga RPH. Lalu yang keempat itu mempraktekkan program dan prinsip-prinsip pembelajaran PAUD berkebutuhan khusus atau ABK mengenai pengertian komponen format serta penyusunan rencana pembelajaran yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Itu untuk topik keempat. Untuk topik kelimanya itu menyusun program tahunan atau program semester pada pembelajaran PAUD. Lalu yang selanjutnya itu, topik selanjutnya menganalisa penyusunan. Sama saja Ibu, jadi kayaknya hampir ada 7 kelompok, di mana itu pembahasannya itu ada yang hampir sama Ibu, saling berkaitan begitu. Mungkin yang beda itu di topik mengenai anak berkebutuhan khusus. Jadi paling kalau untuk anak berkebutuhan khusus kan kita berarti harus cari PAUD yang dimana siswa-siswanya itu atau peserta didiknya itu memiliki ABK gitu Bu, memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Begitu Ibu. Ya, berarti nanti kawan-kawan ini dalam mencari sekolah itu harus ada yang sekolah inklusif. Artinya di sekolah itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Nah, jadi nanti kawan-kawan ini di dalam menyusun perencanaan pembelajaran PAUD ini tidak hanya kurikulumnya itu dikhususkan untuk anak-anak yang normal, tetapi juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kurikulum untuk anak yang normal dengan kurikulum anak berkebutuhan khusus tentu berbeda. Jangankan yang berkebutuhan khusus, sama-sama dengan anak yang normal saja, itu kurikulum harusnya juga sifatnya individual. Artinya apa? Artinya sebenarnya kurikulum itu dibuatkan sebanyak anak-anak yang berada di dalam kelas itu. Misalnya satu kelas itu ada 20 anak. Berarti sebenarnya kurikulum itu ada 20 anak. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga jika dibuatkan kurikulum sebanyak 20 yang kemudian jadi pertanyaan, yang kemudian menjadi persoalan bagi guru, apakah guru itu harus menyusun kurikulum sebanyak 20 itu setiap akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Apakah guru tidak capek? Nah, ini nanti ada tekniknya, ada triknya. Bagaimana supaya kurikulum yang harusnya dibuat atau disusun sebanyak 20 itu nanti bisa menjadi satu kurikulum saja. Nah, nanti ini akan kita pelajari. Yang jelas di dalam kelompok-kelompok ini yang harus pertama kita bangun persepsinya supaya sama, ini adalah cari sekolah yang ada berkebutuhan khususnya atau sekolah inklusif dan juga sekolah yang biasa, ya. Nah, artinya nanti kawan-kawan di dalam menyusun kurikulum itu harus ada perbedaan kurikulum antara untuk anak yang normal dan juga untuk anak yang berkebutuhan khusus.
Ya, jadi itu nanti terserah dari PJ kelas bagaimana kawan-kawan yang sudah memiliki link dengan sekolah inklusif barangkali sudah ada, ini nanti bisa diberikan tugas untuk topik yang kurikulumnya berkebutuhan khusus. Ya, sampai sini paham nggak Desi? Jadi nanti Desi kalau memang kawan-kawan sudah ada dengan sekolah inklusif, ya sudah kelompok itu saja diberikan topik untuk mengobservasi sekolah inklusif itu. Paham maksud Ibu ya? Iya Ibu, paham. Ya. Ibu izin bertanya, Yes. di sini kan ada topik di mana yang hampir sama ya Bu materinya. Itu gimana Bu? Apa tetap dijadiin topik juga atau dijadiin satu aja gitu Bu? Jadi nggak usah banyak-banyak kelompok dengan topik yang sama itu. Ya, oke. Memang sebenarnya sih berbeda karena topik-topik itu yang satu itu tugasnya adalah menganalisa dan yang satu lagi mengaplikasikan. Jadi menganalisa dengan mengaplikasikan itu berbeda. Kalau mengaplikasikan harus terjun ke sekolah langsung, tetapi kalau menganalisa tidak harus dengan metode observasi atau melakukan pengamatan. Hanya menganalisa tetapi tidak mengamati. Tetapi karena memang yang kita butuhkan itu adalah langsung mengobservasi ke sekolah, berarti yang tugas menganalisa itu berarti dijadikan satu dengan tugas yang mengaplikasikan. Berarti menganalisa dan mengaplikasikan itu jadi satu kelompok. Iya, berarti dijadiin satu kelompok aja ya Ibu ya? Ya, oke. Jadi intinya dalam kelompok-kelompok tim ini yang akan melakukan observasi nanti ke sekolah, ini yang harus dikerjakan ya, karena di dalam kurikulum PAUD itu sebenarnya perencanaannya itu hanya ada 4 saja atau ada 5 saja, yaitu perencanaan ya, perencanaan pembelajaran untuk program tahunan ya, kemudian program semesteran, kemudian program bulanan, kemudian untuk untuk perencanaan kegiatan yang mingguan dan juga perencanaan kegiatan harian. Jadi sebenarnya ada 5. Kalau misalnya Bu, ini ada sekolah-sekolah tertentu yang memang tidak menyusun atau tidak merancang untuk yang program bulanan bagaimana? Ya sebenarnya kalau bulanan itu memang tidak terlalu dibutuhkan karena kadang-kadang di sekolah itu dari program semesteran langsung langsung dikembangkan menjadi program mingguan. Jadi tidak ke bulanan begitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang memang yang harus diobservasi itu adalah 4, tidak harus 5, sesuai dengan RPS-nya saja diikuti. Berarti kalau 4, silakan nanti yang diobservasi adalah program tahunan. Bagaimana sih rancangan program tahunan di sekolah itu? Silakan nanti diamati. Ya, dalam hal ini kita hanya mengamati. Jadi ingat, mahasiswa bukan merubah program-program atau kurikulum yang sudah ada di sekolah itu. Hanya diamati saja. Ketika sudah diamati kemudian ditemukan banyak pertanyaan ya yang itu menjadi persoalan misalnya, nah ini langsung saja dilakukan check and recheck, mungkin cross check dengan melalui wawancara. Silahkan saja kalau mau mewawancarai mungkin guru ya, karena guru ini adalah pendesain, perancang, perencanaan pembelajaran. Maka jangan tanyanya ke kepala sekolah, jangan tanyanya ke orang tua anak didik, karena mereka itu bukan perancang sepenuhnya, hanya saja mungkin mereka terlibat di dalam penyusunan itu karena diminta oleh si guru bagaimana ide-idenya, bagaimana sarannya di dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Tetapi secara penuh yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembelajaran itu adalah si guru ya. Jadi nanti Des yang harus diamati yang 4 pokok itu, bagaimana menyusun program tahunan, kemudian program semesteran, kemudian rancangan untuk kegiatan mingguannya dan juga harian. Itu yang nanti akan kita amati, bukan mengubah ya, tidak mengubah, hanya mengamati saja. Itu saja nanti akan kita lakukan di sekolah. Ibu rasa cukup untuk penjelasan RPS ini dan endingnya ya,
Dan endingnya ini untuk penilaian itu adalah menyusun perencanaan pembelajaran PAUD yang dari tahunan sampai harian tadi ke dalam bentuk handbook, ya, di dalam bentuk handbook, dijadikan satu bundle sehingga itu menjadi kurikulum PAUD. Jadi nanti kalau kawan-kawan mau melihat bagaimana sih program tahunan itu, contohnya bisa dilihat bagaimana untuk semesterannya, bagaimana untuk mingguannya, bagaimana untuk hariannya, itu bisa dilihat karena dalam bentuk satu handbook. Jadi setiap kelompok itu nanti menyerahkan ke PJ, ya, handbooknya, kemudian oleh PJ dijadikan satu, ya, sehingga menjadi kurikulum PAUD. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ya melakukan observasi di sekolah, ya, kemudian melakukan observasi, dan hasilnya itu akan diupload di Spada. Oke, itu saja dari Ibu yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan RPS ini. Silakan untuk selanjutnya, karena hari ini akan ada diskusi dari kelompok 1, maka kita dengarkan bagaimana pemaparan mereka terkait dengan konsep kurikulum PAUD yang menjadi topik pertama dari kelompok 1 ini. Mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan dari kawan kita, karena banyak sekali yang ditanyakan oleh kawan-kawan dari semester-semester yang lalu yang pernah Ibu ajar terkait dengan kurikulum PAUD dan perencanaan pembelajaran PAUD. Apakah kurikulum PAUD itu sama dengan perencanaan pembelajaran PAUD, atau sebenarnya perencanaan kurikulum PAUD itu bukan kurikulum PAUD? Nah, ini jadi kita harus nanti mencari benang merah, sebenarnya kurikulum PAUD dengan perencanaan pembelajaran PAUD itu sama atau tidak. Itu saja yang menjadi catatan. Nanti minta tolong untuk kelompok 1 didiskusikan dan ini harus terjawab. Ya, oke, terima kasih banyak. Ibu kembalikan kepada moderator untuk kelompok 1 dalam 30 menit ke depan akan melakukan diskusi dan mudah-mudahan lancar. Oke, terima kasih. Silahkan. Pengertian kurikulum PAUD. Sesuai dengan pasal 1 butir 19 Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada arah kegiatan PAUD di kurikulum PAUD, yaitu rencana pendidikan PAUD diarahkan menjadi 3 peran pendidikan untuk anak usia dini, yaitu pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak, pendidikan sebagai proses sosialisasi, serta pendidikan sebagai proses pembentukan kerjasama peran. Arah pendidikan untuk anak usia dini harus memperhatikan kecerdasan jamak serta aspek perkembangan pada diri anak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Baik, silahkan. Jadi jawabannya, yang pertama itu pilih lembaga yang pembelajarannya melalui bermain dan memberikan stimulasi atau rangsangan pendidikan kepada anak sesuai tahap perkembangannya. Karena anak dapat belajar melalui apa yang didengar, dilihat, dicium, diraba, ataupun disentuh dan dirasakannya. Jangan paksa anak untuk menguasai materi pelajaran sekolah dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, karena belum saatnya anak tersebut mengetahui hal tersebut. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan-kawan, khususnya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan makalahnya hari ini, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan dengan topik yang tentu saja mungkin akan lebih banyak menggali informasi, dan mudah-mudahan nanti akan kita diskusikan bersama seperti hari ini. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.